Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat memaparkan materi yang berjudul Manajemen Strategis pada Organisasi Pendidikan. Materi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar. Baiklah, pada materi kali ini saya mendapatkan beberapa rujukan, yaitu rujukan yang pertama dari Lynch Richard 2015 tentang Strategic Management. Yang kedua dari Yunus Edy 2016 tentang Manajemen Strategis. Dan yang ketiga yaitu dari Kemendikbud tahun 2015, Manajemen Berbasis Sekolah. Sebelum saya memaparkan materi pada kesempatan kali ini, tidak lupa yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar, yaitu Bapak Dr. Syamsul Hadi, MPD, MED. Selaku penyaji, perkenalkan nama saya Ageng Zakwan Tuba dari kelas B Pendidikan Dasar 2020. Selanjutnya, tujuan pembahasan. Pada pembahasan kali ini terdapat beberapa tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk menganalisis manajemen strategis dalam pendidikan. Yang kedua, untuk menganalisis karakteristik manajemen strategis pada organisasi pendidikan. Yang ketiga, untuk menganalisis manfaat manajemen strategis organisasi pendidikan. Yang keempat, yaitu untuk menganalisis proses manajemen strategi pada organisasi pendidikan. Selanjutnya, pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang pengertian manajemen strategi organisasi pendidikan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu karakteristik manajemen strategis organisasi pendidikan. Pembahasan yang ketiga yaitu manfaat manajemen strategis dalam organisasi pendidikan. Dan pembahasan yang keempat, proses manajemen strategis organisasi pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen strategis. Apa itu pengertian manajemen strategis? Manajemen strategis terbentuk dari bahasa Yunani, yaitu strategia,
yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Konteks manajemen strategik diartikan sebagai cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Dikutip dari Lynch 2015. Selanjutnya, manajemen strategis dapat juga digambarkan sebagai identifikasi purpose organisasi dan rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan itu. Ini bukan satu-satunya definisi yang mempertimbangkan pandangan alternatif pada bagian selanjutnya. Definisi ini jelas membawa implikasi bahwa mungkin untuk merencanakan strategi lebih awal dan kemudian melaksanakan strategi itu dari waktu ke waktu. Selanjutnya, manajemen strategi adalah proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat mendasar atau menyeluruh, disertai dengan penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen strategi juga sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan. Dikutip dari Kemendikbud tahun 2015. Selanjutnya, pembahasan itu tentang manajemen strategis menurut ahli. Dikutip dari Lynch 2015 yang berisi tentang manajemen strategis merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif dan disertai dengan penetapan yang dibuat oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada pelaksanaannya, strategi memiliki dua jenis strategi. Jenis strategi tersebut adalah yang pertama, yaitu strategi sumber daya. Apa itu strategi sumber daya? Strategi sumber daya adalah kebijakan pengelolaan pegawai yang diintegrasikan dengan strategi organisasi dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi agar pegawai memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan bersaing. Yang kedua, yaitu strategi lingkungan. Pada strategi lingkungan ini terdapat dua komponen. Yang pertama adalah lingkungan internal dan yang kedua adalah lingkungan eksternal. Selanjutnya, organisasi pendidikan. Apa itu organisasi pendidikan? Organisasi pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang mempunyai prestasi dan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi dengan manajemen yang terarah yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Dikutip dari Yunus tahun 2016.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik manajemen strategi pendidikan. Pada karakteristik manajemen strategi pendidikan, terdapat beberapa poin mengenai karakteristik manajemen strategi pendidikan ini. Yang pertama, yaitu manajemen strategis bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategis bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategis merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategis perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajemen tingkat puncak. Yang kelima, manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategis senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya yang tersedia. Karakteristik manajemen strategis pendidikan yang kedua, terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, manajemen strategis diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, dalam arti mencakup kepentingan seluruh komponen organisasi. Hasil rumusan rencana ini biasanya dituangkan dalam bentuk rencana-rencana organisasi secara hierarkis, yakni rencana strategis, rencana operasional, program dan kegiatan. Yang kedua, rencana strategis berorientasi ke masa depan, misal 10 tahun ke atas. Visi dan misi organisasi menjadi acuan dan penyusunan rencana strategis. Yang keempat, hasil rumusan rencana strategis diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Selanjutnya, mengenai karakteristik manajemen strategis. Saat ini, electronic commerce atau biasa disebut e-commerce telah menjadi alat penting dalam manajemen strategis. E-commerce meminimalisir pengeluaran serta waktu, bahkan jarak dan ruang untuk menjalankan kegiatan dalam pendidikan, sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih baik, efisiensi, perbaikan produk, dan profitabilitas yang lebih baik. Selanjutnya, pembahasan tentang manfaat manajemen strategi pendidikan. Manfaat yang didapat dari manajemen strategi pada pendidikan
terutama pada organisasi pendidikan, yaitu yang pertama adalah manfaat finansial. Yang kedua adalah manfaat non-finansial. Kita jelaskan manfaat yang pertama, yaitu manfaat finansial. Apa itu manfaat finansial? Manfaat finansial adalah peneliti mengindikasikan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakannya. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam profitabilitas dibandingkan dengan organisasi lain yang tanpa perencanaan yang sistematis. Organisasi dan perusahaan yang menggunakan manajemen strategis menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik. Selanjutnya dari manfaat non-finansial. Apa manfaat yang didapat dari non-finansial tersebut? Manfaatnya adalah meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatnya produktivitas pegawai, mengurangi keengganan untuk berubah, dan hubungan yang baik antara kinerja dan penghargaan. Manajemen strategis meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghindari masalah dan dapat memperbaiki kepercayaan atas strategi bisnis saat ini. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, yaitu proses manajemen strategi dalam organisasi pendidikan. Pada proses manajemen strategi organisasi pendidikan terdapat 3 proses. Yang pertama adalah proses formulasi strategi, yang kedua adalah implementasi strategi, yang ketiga adalah evaluasi strategi. Baiklah, saya jelaskan yang pertama, yaitu tentang formulasi strategi. Formulasi strategi adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi dalam pendidikan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Yang kedua, implementasi strategi. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Suksesnya implementasi strategi dari internal pada kemampuan manajer memotivasi pegawai. Yang ketiga yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa yang akan datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. 3 aktivitas strategi adalah meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, mengukur kinerja, serta mengambil tindakan kooperatif. Baiklah, sampai pada slide terakhir, yaitu penutup. Pada penutup terdapat kesimpulan pada materi
kali ini yang berjudul Manajemen Strategis pada Organisasi Pendidikan. Simpulannya adalah yang pertama, manajemen strategis adalah proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat mendasar atau menyeluruh, disertai dengan penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Simpulan yang kedua yaitu manajemen strategi memiliki manfaat finansial dan manfaat non-finansial. Dan simpulan yang ketiga yaitu proses manajemen strategi terdiri dari formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Baiklah, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Terdapat banyak sekali kesalahan dari ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.